Sebenarnya dietitian tuh apa ya? Mungkin banyak adik-adik ya, terutama lulusan gizi masih penasaran apa sih dietitian itu? Mungkin banyak yang belum tahu. Jadi sebenarnya kan dietitian itu lanjutan. Halo semuanya, kembali lagi di Kukusan. Oke, di episode kali ini kita akan membahas tentang pendidikan terkait gizi ya, karena pada saat ini kebutuhan untuk tenaga gizi semakin dibutuhkan nih, semakin banyak nih, terutama sudah semakin minat masyarakat semakin tinggi dan juga problematika kesehatan di Indonesia juga semakin banyak, sehingga sekarang pendidikan semakin diminati ya, terutama di profesi dietitian. Nah, kali ini saya bersama dengan teman-teman belum alumni ya, masih calon alumni mahasiswa prodi profesi dietitian angkatan 9. Oke. Di sini saya ditemani dengan Kak Janeta. Kemudian ada Kak Nadia dan juga Kak Dini. Oke, gimana teman-teman kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah baik. Ya, kemarin mereka habis UKOM ya, UKOM nasional. Alhamdulillah 100% ya, lulus 100%, luar biasa. Oke, di sini kita mau ngobrol-ngobrol aja ya, sharing tentang pendidikan profesi dietitian untuk dari teman-teman nih, pengalaman teman-teman ya sebagai mahasiswa. Ya, yang pertama nih, sebenarnya dietitian tuh apa ya? Mungkin banyak adik-adik ya, terutama lulusan gizi masih penasaran apa sih dietitian itu? Mungkin banyak yang belum tahu nih. Mungkin teman-teman bisa cerita apa itu dietitian. Dari siapa nih yang mau cerita? Dari Janeta dulu juga boleh. Oke. Jadi sebenarnya kan dietitian itu lanjutan pendidikan profesinya dari S1 atau D4 gizi gitu. Jadi terutama untuk yang mungkin kalau D4 itu kita udah bisa dapat STR ya. Jadi kita udah bisa pelayanan buat ke pasien karena kita udah dapat surat tanda registrasinya untuk tenaga kesehatan. Cuman memang tetap kalau untuk yang sekarang ini kan memang ada ketentuan terbaru ya. Kalau bisa memang untuk semua tenaga kesehatan itu bisa lanjut ke profesi gitu. Makanya sekarang lebih banyak banget yang buat join profesi dietitian gitu. Apalagi untuk yang S1 gizi, itu kan sekarang ada ketentuannya udah nggak bisa UKOM ya. Jadi nggak bisa dapat STR, jadi tetap wajib lanjutin ke profesi dietitian gitu. Oke, jadi gambarannya ini adalah sekolah lanjutan ya, Iya, teman-teman. pendidikan lanjutan dari S1 juga bisa, dari D4 pun juga bisa ya untuk Iya, melanjutkan profesi dietitian. Nah, sebenarnya itu tadi kan gambaran umumnya ya. Terus perbedaan yang terasa signifikan gitu dari pendidikan yang sebelumnya. Teman-teman ini dari backgroundnya dari D4. Kita diploma 4. Diploma 4 ke profesi dietitian. Nah, itu apa sih perbedaannya dari D4 ke profesi dietitian? Oke, mungkin dari aku ya, Iya. Mbak Erika. Jadi mungkin perbedaannya dari lama studinya yang pasti. Kalau kita D4 atau S1 gitu, kan pasti 4 tahun ya, karena kita cuma profesi ini hanya 1 tahun. Jadi lama studinya itu. Lalu untuk profesi ini juga kita hampir 100% itu praktik langsung ke lapangan gitu. Jadi teorinya itu hanya di awal-awal. Jadi bukan teori seperti kayak bridging, mengulang materi lagi yang di D4 seperti itu. Lalu sisanya kita ada rotasi seperti itu. Ada yang mau ditambahkan, Mbak Dini? Ya benar sih, jadi mungkin untuk yang pas di rumah sakit ataupun di masyarakat yang belum terpraktekkan secara langsung kemarin waktu diploma 4 ataupun S1 akan dipraktekkan waktu di dietitian ini. Apalagi di rumah sakit itu ada 6 stase yang mana yang paling beda itu stase kritis, kemudian stase saraf yang mungkin belum ada waktu pas diploma 4 gitu. Oke, jadi lama studinya lebih banyak di lahan ya Iya, perbedaannya betul. ya. Oke. 90% lahan kayaknya. 90% di lahan. Baik. Oke. Nah, ini kan tadi perbedaannya ya, perbedaan secara mungkin teknisnya ya ketika praktik
Nah, kalau di D4 itu kan banyak praktik di lab ya, sedangkan Iya. di profesi teman-teman sudah langsung terjun ke lahan begitu ya. Benar-benar. 90% ya. Baik. Terus sebelum teman-teman memutuskan nih, ini kan dulu fresh graduate ya? Iya, Iya, fresh graduate kebetulan sama semua graduate. fresh graduate. Fresh graduate dari diploma 4 terus memutuskan ke profesi gitu. Nah, alasannya apa teman-teman memilih langsung mau ke profesi gitu? Oke, kalau dari saya Mhm. alasannya karena ilmunya masih fresh, Mhm. masih ingat, belum lupa karena baru. Kemudian juga pengen nambah tadi yang stase-stase mungkin belum terlalui waktu diploma 4, kemudian pas waktu di masyarakatnya lebih panjang, kemudian untuk manajemen penyelenggaraan makanannya juga kita semakin menyeluruh, pengen nambah ilmu itu dan supaya yang kemarin tuh nggak cepet lupa gitu. Mungkin bakal ilmunya ya. Sama skillnya, keterampilan karena kan langsung praktek langsung di lapangan gitu. Oke. Kalau teman-teman yang lain? Oke, mungkin kurang lebih sama ya, kayak Mbak Dini itu juga. Jadi emang mumpung ilmunya masih fresh dari D4, pengen langsung ke profesi, sama tadi juga nambah skillnya karena kita langsung ke hadapan ke pasien. Karena dulu waktu D4 kan untuk rotasi ke langsung lapangan sedikit, kita lebih banyak di lab seperti itu. Jadi profesi ini ya itu untuk nambah skill juga secara langsung ke pasien. Ya, sama mau nambahin dikit aja paling kalau di aku pribadi karena memang dari D4 lebih pengen fokusnya ke klinik. Oke. Dan kalau profesi dietitian kan emang cenderungnya emang ke klinik ya. Beda kayak kalau sekarang ada profesi nutrisionis itu lebih ke masyarakat, cuman kalau dietitian sendiri lebih ke klinis, jadi lebih apa ya, bisa lebih siap aja nanti buat kerjanya, buat langsung terjun ke lapangan pekerjaan. Terus juga selama profesi dietitian itu, apalagi kalau sekarang kan karena peraturan terbaru juga, banyak rumah sakit yang memang udah nerapin setiap persyaratan itu selalu diminta Wajib yang ya wajib dietitian. profesi gitu. Jadi untuk ya nyelarasin itu aja sih. Oke, tuntutan juga ya, Iya, tuntutan benar. dari dari lahan di rumah sakit terutama ya. Iya. Sekarang sudah banyak yang mensyaratkan bahwasanya memang lebih butuh banyak dietitiannya gitu. Oke, ini tadi terkait dengan dietitian ya, dietitian secara mengenali dietitian secara umum. Nah, selanjutnya ini sebenarnya seperti apa sih? Ini kan di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta sendiri di jurusan gizi ada 2 kelas ya. Biasanya kita membuka 2 kelas profesi dietitian, ada kelas reguler dan juga kelas RPL. Nah, kalau teman-teman sendiri ini kan dari kelas reguler. Dan yang masih ada satu lagi kelas RPL ya. Nah, kalau di reguler dan RPL sendiri seperti apa sih perbedaannya? Yang teman-teman rasakan gitu atau tahu ya karena baru di reguler. Iya. Karena mungkin kita di reguler jadi kurang ngerti RPL itu sistemnya kayak gimana. Cuman kalau dengar-dengar kalau RPL itu kan lebih singkat karena ada beberapa yang udah kayak kompetensinya diambil dari sertifikasi itu bisa diakumulasikan. Jadi kelahannya itu nggak semua, tapi untuk kami yang reguler ini harus semua. Jadi ada rotasinya 3 kali, ada di rumah sakit, catering sama masyarakat ya Mbak ya. Iya. Ya gitu. Jadi semuanya itu kita langsung terjun, harus dipenuhi ketiga itu, seperti itu. Enggak ada yang tambahkan? Ya benar, karena setahu saya juga kalau di RPL itu tadi penyetaraan. Jadi mungkin kalau untuk praktisi-praktisi yang sudah mungkin lama di rumah sakit, yang sudah memenuhi haknya di stase kritis, bedah, penyakit dalam, maternal, itu nanti mungkin bisa disetarakan nilainya, kemudian nanti tinggal mengganti di bagian masyarakat ataupun manajemen penyelenggaraan makanan gitu. Iya. Dan kayaknya kalau profesi untuk yang RPL di dietitian, setahu aku juga kayaknya ada minimal ini ya masa kerjanya. Kayaknya sekitar 5 tahunan kalau nggak salah. Jadi bisa dicek aja di persyaratannya itu. Jadi kalau nggak salah sekitar 5 tahun harus udah kerja dulu, nanti baru bisa daftar untuk yang alih jenjang atau RPL itu. Oke, jadi perbedaannya terkait ini juga ya, masa kerja ya, persyaratan untuk masa kerja, kalau reguler ini benar-benar dari fresh itu sudah bisa langsung lanjut ke profesi dietitian di kelas reguler, seperti itu ya secara umum. Oke,
bicara tentang ini, kemarin kan teman-teman juga melalui proses seleksi ya sebelum masuk ke profesi dietitian jurusan Iya. gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta ini. Bisa diceritakan nggak kemarin bagaimana proses seleksinya? Susah nggak sih sebenarnya masuk ke profesi dietitian ini? Oke. Sebetulnya susah ya ternyata ya. susah ternyata susah karena Ternyata susah. ada beberapa seleksi yang Mm-mm. harus kita ikuti ya, yang dari Iya. awal kan pembukaan pas kita dulu kan Oktober ya. Mm. Oktober tuh kita ada seleksi administratif, Mm-mm. itu ngelengkapin dokumen-dokumen, kemudian Mm. nanti kalau lolos bisa lanjut ke seleksi tulisnya. Iya, tertulis. Itu soalnya ada berapa? soalnya Ini kayak Ujiannya tuh Ukom 100 kayaknya. lebih. Kayak 100 lebih ya, 100. kayak soal Iya, kayak soal Ukom. Ukom lah. Kayak soal Soal Ukom ya. Iya, dan benar-benar soalnya wow, luar biasa. Luar biasa soalnya. Kemudian nanti setelah lolos bisa lanjut ke tes kesehatan, Mm-mm. psikotes, kemudian nanti wawancara. Ada wawancara juga ya. Jadi Iya. memang tahapannya agak lumayan panjang, dan kalau di awalnya udah niat sih Mm-mm. harusnya insya Allah nanti bakal keterima sih. Oke. Gitu. Iya. Dan ternyata waktu angkatan kita itu pendaftarnya lumayan banyak banget ya. Mungkin karena profesi dietitian di Indonesia juga belum terlalu banyak. Mm-mm. Jadi kayaknya setiap ada kampus yang bukaan pasti pun juga banyak Langsung peminatnya. diserbu Iya, ya. banyak Langsung peminatnya. diserbu peminatnya. Ya, kemarin sempat perbandingannya 1:10-an. Wah. kalau nggak salah. Iya. Dan kelas kita terbanyak ya. Iya. Mbak Eva ya. Mungkin setelah kita bisa jadi lebih banyak lagi. Iya. Semakin Daftarnya. Mm-mm. Kalau kalian satu kelas berapa ini waktu kemarin? Kemarin 72 ya. 72. Satu Iya. angkatan. Itu Itu ya. baru reguler. Itu baru reguler. Belum yang Oke. RPL. Jadi mungkin kalau digabung ada 100 mahasiswa. 100 Iya. mahasiswa profesi ya. Indonesia. Luar biasa. Ini kemarin minatnya sangat luar biasa ya, antusiasnya ya untuk mendaftar ke profesi dietitian. Nah, Kak, tadi kan bicara tentang seleksinya ya tadi. Seleksi untuk ujian tulis seperti itu. Apakah ada gambaran apakah memang sudah fokus ke gizi atau seperti apa, atau kesehatan secara umum seperti itu, teman-teman? Pasti ya. Langsung menjurus Iya, ke langsung menjurus gizi. bener-bener ke Iya. gizi. Dan Oke. soalnya juga modelan kayak Ukom aja Oke. gitu. Iya, dan ada gizi klinik, gizi Iya. masyarakat, manajemen penyelenggaraan makanan. Jadi mungkin bisa baca-baca soal Ukom kalau mau ikut tes gitu ya. Mungkin bisa lihat Ukom yang dari TO Ukom Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun berapa mungkin bisa dipelajari, karena mungkin soalnya bisa dari situ atau diperbarui, lebih sulit iya, lagi sepertinya. Gambarannya seperti itu ya untuk iya. soal-soalnya. Oke. Untuk selanjutnya nih, tadi proses seleksi ya, ternyata cukup panjang ya proses seleksinya, dari mulai tes ujian administrasi ya, administrasi, kemudian nanti ada seleksi tulis, kemudian ada tes kesehatan, Iya. setelah itu ada wawancara. Nah, selanjutnya ketika sudah masuk menjadi mahasiswa, itu prosesnya, pembelajarannya seperti apa yang teman-teman lalui? Pembelajaran itu tadi ya, kita jadikan daftar bulan Oktober, terus mulai kelas itu di Desember gitu. Jadi kita Desember udah mulai kelas tapi masih online. Jadi semuanya full online. Itu kita mulai kelas langsung di Januarinya. Baru kita ada lagi kelas itu tapi sudah mulai offline. Jadi semuanya udah harus ada di Jogja bulan Oke. Januari waktu itu. Terus kita yaitu bridging lagi. Bridging itu lebih ke mengulas lagi ya, mengulas penyetaraan materi-materinya. materi mungkin ada yang Iya. dari S1 sama Hmm. diploma 4 itu kan pasti berbeda materi yang didapat. Nah, itu penyetaraan materi supaya nggak ada yang mungkin ada yang belum dapat atau sudah lupa. Nah, itu disamaratakan. Oke. Iya. Betul, jadi dari situ baru nanti kita mulai bulan Februari waktu itu ya, mulai terjun ke rumah Startnya sakit. Februari. Rumah Februari sakit. masuk rumah sakit. Iya, dan waktu pas angkatan kita kebetulan rumah sakitnya ada 2 tipe. Jadi rumah sakit tipe A sama tipe B atau C seperti itu. Jadi untuk yang awal ya di rolling deh ya. Ada Iya, di yang di rolling. A dulu, ada yang di tipe B seperti itu. Tapi selama 1 semester, pokoknya sampai 6 bulan. Juni ya. Iya. Sekitar sampai Juni. Juni itu kita full rumah sakit. Jadi dari Februari ya. semester Iya. ya, Satu semester, teman-teman. 6 bulan. Luar biasa ini Iya. berarti udah kayak magang ya berarti Iya, ya, lebih ya Libur malah. pun kita masuk. Libur Iya, juga masuk. libur masuk. Pokoknya disiapin aja mentalnya Iya, ya. kita Idul Adha juga kita masuk. sakit masuk langsung on sakit. duty kasihannya. Nggak ikut ini ya, apa namanya,
penyembelihan di rumah ya. Kita ikutnya virtual dulu ya gitu ya. Setahun mau ini lihat dulu pasien. kok. Iya. Oke, Kita masih ditahan setia sama dulu. pasien kita. Aduh. Oke, itu gambarannya ya, gambaran umumnya ya, sampai dengan jadi proses satu semester di lahan di rumah sakit. Iya. Di klinik. Setelah itu semester kedua, Baru lanjut ke setelah dari rumah sakit itu kita ke Catering. dinas kesehatan dulu. dinas Oh iya, kesehatan sebelumnya dulu. ada catering. Catering dulu. Catering Ada dulu. catering ya. Catering. Nerusin manajemen penyelenggaraan makanan tadi. Oh, iya. Karena yang manajemen penyelenggaraan makanan kan tadi di awal udah rumah sakit ya. Ada di rumah sakit sama nanti satunya ada di catering. Jadi semester 2 diawalin kemarin dari catering dulu, terus baru pindah ke dinas kesehatan, baru setelah itu masyarakat full, dinas kesehatan sama puskesmas Oke, gitu. Jadi jadi- sampai akhir sekitar bulan Oktoberan kita ada di lahan itu di masyarakat di Oke. puskesmas gitu. Full ya teman-teman, Full. 2 semester full Iya. di lahan. Baru Oke. habis itu lanjut TA, tugas akhir. Tugas akhir. Tugas akhir juga Iya, ya. jadi pas kita di rotasi itu juga sambil ngambil data buat penelitian Iya. gitu. gitu. Jadi karena emang nggak ada waktu khusus buat kita nyelesain TA, jadi pas di lahan itu udah Sebisa dipersiapkan. mungkin kita siapkan Oke. untuk tugas Diambil akhir. datanya, dapatnya apa, apakah klinik, food service atau masyarakat seperti itu. Jadi sekalian kita ambil datanya di lapangan seperti itu. Oh iya, karena kita juga ngajuin judulnya udah dari awal banget. Oh, iya. Dari Jadi awal awal- masuk awal kita masuk, langsung Pas ditanyakan Januari itu ya. bagian Iya. apa judul TA kalian. Oh, gitu. Langsung Jadi kita ngajuin dikumpulkan. per Iya. bidang ya. Hmm, Food service, ngajuin judul, klinik sama masyarakat Masyarakat. gitu. Nanti dipilihnya yang mana, nanti baru kita pas di lahan karena udah tahu judulnya kita apa, jadi udah langsung aja. Langsung gitu. gitu Iya, ya. jadi kalau bisa memang pilih judulnya yang kira-kira nanti bakal bisa kita lakuin bareng waktu kita praktek di lahan Oke, gitu. berarti masuk kuliah langsung judul Judul TA, TA. ngurus etik Etik juga, Iya. Iya, etik juga. Lanjut. praktik di lahan. Benar. Padat banget ya Padat berarti tuh. ya. Ya kebetulan pas kita padet ya dan Padet, nggak ada iya. liburnya, nggak Iya, ada. betul. Jadi perpindahan rotasi pun mungkin kalau yang di luar Jogja mungkin harus segera pindah karena besok Senin udah masuk lagi gitu. Paling kalaupun libur itu cuma jeda 1 minggu Satu aja. minggu. 1 minggu. Iya. Itu pun Satu kalau minggu. misalkan kita ada yang belum gitu harus kita cicil lagi laporannya gitu. Jadi kayak 1 minggu itu ya sebenarnya lebih ke nggak ada waktu jeda Nggak sih ada kayaknya waktu jeda. rasanya gitu. Karena nyelesain Karena yang pasti tertunda-tunda itu. gitu Harus ya. minta pengesahan, tanda tangan, nyelesain laporan segala macem. Nanti minggu berikutnya udah harus pindah lagi Pindah gitu. lokasi. Deadline-nya lumayan ya. Lumayan. Iya. Tapi seru. Seru dong. Seru tapi tidak untuk diulang ya. Oke. Ya, oke, ini tadi terkait dengan proses ya pelaksanaan teknisnya ya, teknis rotasi di profesi dietitian. Kemudian nih, kan tadi di awal kita rotasi teman-teman rotasinya di klinik dulu ya, di rumah Iya, sakit. betul. Nah, itu seperti apa sih gambarannya kalau rotasi gizi klinik ya? Ini biasanya teman-teman mahasiswa ini agak insecure gitu ya kalau udah diminta untuk praktek ke lahan di gizi klinik gitu. Nah, itu kan biasanya bikin insecure nih. Iya. Nah, mungkin teman-teman bisa memberikan gambaran nih. Nggak semenakutkan itu kan ya? Sebenarnya nggak semenakutkan Iya. itu sih, karena sebelum kita terjun ke lahan kita juga ada preklinik di OSKI ya. Iya. Kita kan juga OSKI ada probandusnya beneran melalui beneran 7 stase aktif. Jadi kita seharusnya sudah tahu gambarannya seperti apa. Mungkin kalau pas di klinik untuk pertama kalinya setelah 4 tahun yang dulu diploma 4 praktek, pas hari pertama sih mungkin ya sama sih, semenakutkan itu untuk hari pertama. Dan kemudian untuk selanjutnya di hari-hari berikutnya pasti juga akan terlalui sih ya, ya kan. Mungkin pada stase-stase tertentu yang mengharuskan Lebih kritis lah ya, kritis harus lagi ya, pemikirannya, kemudian kasusnya yang diambil juga harus sekritis mungkin. Maksud kritisnya itu bukan terus pasiennya Yang harus parah kritis yang parah ya, tapi kasusnya itu biasanya penyakitnya, Komplikasi. penyertanya Oke. banyak, ya komplikasi. Mintanya memang yang begitu. komplikasi. Jadi itu juga yang membedakan sama diploma 4 Diploma ya. 4, Kalau iya. diploma 4 mungkin nanti komplikasinya cuma 1, 2. Kalau dietitian mungkin lebih dari 2 kalau bisa. Complicated berarti. Complicated. Ya. Lebih complicated. Dan Oke. kita selain itu juga
menyelesaikan di kasus harian. Kasus harian Oke. itu seminggu itu minimal 5. Iya. Oke. Kemudian kasus besarnya itu di setiap stase itu ada 1. Tergantung SKS-nya. Tapi tergantung SKS-nya tergantung juga, SKS, iya. benar. Jadi paling enggak kalau kemarin tuh kita hitungannya satu mata kuliah misalkan ada 3 SKS, berarti satu SKS-nya sekitar 1 minggu. Oke. Berarti dalam 1 minggu itu kita harus ngambil paling enggak sekitar untuk hariannya 3-5, terus kasus mendalamnya 1 Oke. gitu. Kalau untuk tantangannya sendiri mungkin beda-beda ya Iya. per kita, karena setiap rumah sakit pasti punya tantangannya masing-masing dan pengalamannya pun juga masing-masing Oke. gitu. Ada yang mungkin kalau aku pribadi sih lebih ke ini ya, jadi pas mau masuk kebetulan kita dapetnya yang rumah sakit tipe B dulu Oke. gitu. Jadi di situ kita lebih bisa, kebetulan aku sama Dini bareng, Iya, kebetulan. kita Sama-sama bisa sakit. lebih pemanasan dulu. Pemanasan belajar dulu, Pemanasan, ngumpulin iya. jurnal-jurnal. Ngumpulin jurnal dulu Heeh. sebelum, karena pasti kalau di tipe B kan nanti beda ya kasus penyakitnya sama yang di tipe A, meskipun mungkin ada juga yang memang pasiennya udah yang komplikasi, udah yang sampai kritis, karena meskipun di tipe B itu kita nggak diminta stase kritis, tapi kalau misalkan itu masih masuk ke stase yang jadi di rumah sakit tipe B sama tipe A itu kita beda stase. Oke. Jadi yang tipe B itu kita ambil Di stase anak, maternal, sama syaraf. Oke. terus kayak kritis, penyakit dalam sama apa satunya? Bedah. Bedah. Udah. Ya, itu nanti di tipe A Oke, gitu. Jadi meskipun kita sebetulnya nggak dapet penyakit dalam atau kita nggak dapet kritis, tapi kan pasti kalau ada yang ibu hamil atau maternal atau mungkin yang syaraf, itu kan juga pasti ada penyerta-penyertanya juga gitu. Itu juga nanti ada masuk juga tentang penyakit dalamnya mungkin ada, kritisnya mungkin ada gitu. Jadi Oke. sambil kita belajar lagi juga, nginget-inget yang sebelumnya gitu. Sambil ngumpulin jurnal, sambil Iya. pemanasan lah, Pemanasan sambil kasus-kasus Iya, benar. gitu. Nanti pasti di rumah sakit tipe A tuntutannya akan lebih kan. Oke. Gitu, tuntutannya untuk ngambil pasiennya, jenis penyakitnya gitu. Oke. Ini berdua kan dari tipe B ya? Iya. Tipe B dulu, Tipe B masih pemanasan gitu. Kalau Nadia kemarin Kebetulan saya langsung di tipe A waktu Oke, itu, langsung tipe A penerjunan, ya. iya. gimana nih pengalamannya? Di tipe A ya itu juga tadi sama struggle-nya pas awal-awal pasti tetap ya nervous gitu kan, ketemu pasien langsung setelah lama nggak ketemu pasien lagi gitu. Terus juga tapi nggak perlu khawatir karena nanti kan kita ada pembimbing lahan ya di sana Oke. gitu. Jadi kita masih bisa konsultasi ke pembimbing lahan gitu. Tapi emang kita harus ngumpulin jurnal karena semua udah harus evidence based kan. Jadi nggak Oke. bisa cuman dari buku penuntun diet. Itu buku Iya. penuntun diet bisa kita jadikan patokan, tapi kita juga harus cari berdasarkan jurnal yang kasusnya itu sama dengan pasien kita gitu. Jadi emang di profesi ini tantangannya cari jurnalnya. Cari jurnalnya, dikumpulin jadi satu folder Oh, gitu, iya. kalau bisa dinamain supaya besok nggak hilang kelingsut gitu ya. Jadi setiap kasus pokoknya harus ada, kalau misalnya perhitungan kita konsul paling nggak udah ada bekalnya, ini perhitungan ini kita pakai Di jurnal jurnal apa, mana, di apa ya iya. gitu. Sudah baik jurnal ya, harus tercantum di situ. Berarti Iya. memang harus lebih banyak membaca ya sebenarnya. Iya, ya. betul. Karena beda sama waktu sarjana terapan, mungkin kalau sarjana terapan kan pertama kalinya ya, Iya, setelah betul. belajar, terus kita pertama kalinya terjun ke lapangan ibaratnya. Jadi mungkin tuntutannya pun juga nggak dari lahannya, tuntutan dari lahannya juga nggak nggak sekritis itu mungkin gitu. Kalau dietitian kan udah lebih dalam lagi karena kita udah dianggap sebagai ahli gizi. Iya, gitu. sudah lulus dari diploma Sudah, 4 udah, ya, iya, dan udah sudah lulus. dianggap sudah lebih mampu begitu, sudah lebih Iya. mandiri seperti itu kan ya. Oke, itu tadi di rumah sakit ya gambarannya seperti itu. Nah, kalau di catering itu seperti apa gambarannya? Kalau di catering kita lebih ke pengawasan manajemen penyelenggaraan makanan dari pemesanan sampai distribusi ke konsumennya. Kita benar-benar mengawasi itu. Kemudian selain dari manajemen penyelenggaraan makanan tersebut, kita juga ada riset kecil ya. Iya, mini riset. Mini riset mini kecil terkait dengan pengembangan IT yang mungkin akan dikembangkan oleh catering. Jadi mungkin ada saran perbaikan untuk catering, kita jadikan risetnya. Jadi waktunya cuma
2 minggu ya? 2 minggu. 2 Cepet minggu, ya kalau iya. Iya. Jadi kalau mini riset itu lebih kayak kita coba lihat di catering itu kurangnya apa nih. Misal mereka belum ada buat misalnya data gudangnya itu masih pakai tulis tangan. Misalnya itu bisa tuh mini riset kita jadiin misalkan pakai aplikasi atau website atau gimana. Jadi nanti pas stok gudangnya itu lebih gampang kita ngawasinnya atau pakai Excel gitu. Jadi untuk mini riset ya itu kita lihat dulu nih kira-kira catering ini butuh apa ya. Terus nanti kita coba kita bikinin seperti itu untuk mini riset. Oke, itu tadi manajemen di catering ya. Iya. Kalau di rumah sakit tadi juga ada manajemen penyelenggaraan makannya enggak teman-teman? Ada. Iya, Ada ada juga ya, ada berarti juga, ada juga. Dan kalau di rumah sakit selain sebenarnya sama mengawasi dari pemesanan hingga distribusi ke pasien, kemudian ditambah karena kita ada SKS baru ya yang di formula enteral. Iya. Kita juga memformulakan formula enteral khusus untuk pasien kanker Oke. gitu. Karena Jadi kita karena memang identiknya untuk dietitian yang di dietitian di Poltekkes Jogja Poltekkes Kemenkes Yogyakarta itu iya, kebetulan kasusnya memang kasusnya kanker. cancer Oke, gitu. sudah Fokusnya fokus ke cancer. cancer Iya. ya. Oke. Itu tadi terkait dengan manajemen ya, manajemen penyelenggaraan makan baik di rumah sakit ataupun di catering ya. Ini Iya. sudah kalau di rumah sakit sudah SUP-nya karena sudah SUP kanker ya di Iya. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta ini. Jadi fokusnya sudah ke cancer begitu ya. Iya. Berarti kalau untuk kasus sendiri, kasus di klinik itu apakah sudah mengarah ke kanker juga teman-teman? Tadi kembali ke rumah sakit ya. Oke, balik lagi ke rumah Jadi sakit. ke Kalau pikiran itu. untuk yang tugas akhir sebisa mungkin dicari untuk yang cancer atau Oke. CA. Tapi kalau untuk kasus harian atau kasus mendalam itu sebisa mungkin sesuai dengan stasenya. Gitu. Jadi lebih ke yang mendalam ya. Lebih ke Iya. yang mendalam. Jadi kalau cancer tetap nanti masuknya kan ke yang penyakit dalam ya. Masih masuk ke penyakit dalam, masih masuk ke mata kuliah itu. Jadi paling nanti tetap ya kalau bisa tetap diutamain untuk ambil kalau ada kasus cancer kita kankernya. ambil Oke. gitu. Jadi untuk sekalian menuhin SKS yang penyakit dalam, tapi kita juga bisa lebih fokus ke cancernya. Mungkin caranya dari situ aja. Oke, itu gambarannya ya. Terkait dengan praktek rotasi di klinik dan catering dan juga penyelenggaraan makanan di rumah sakit ya. Itu Iya. tetap ada ya teman-teman ya, tetap Iya. dilalui. Kemudian setelah dari catering nih, tadi sudah mengenal penyelenggaraan makanan di rumah sakit dan juga di catering. Selanjutnya rotasi terakhir ya berarti ya. Iya, betul. Puskesmas. Rotasi di masyarakat. Nah, ini gimana nih pengalamannya? Perbedaannya ya, langsung ke pasien dan ke masyarakat secara umum itu seperti apa? Sebenarnya kalau di masyarakat mungkin mulai dulu dari dinas kesehatan ya. Oke. Kalau dinas kesehatan kita di sana memang cuma seminggu kemarin kebetulan, tapi lumayan belajarnya pun juga banyak karena di sana kita ibaratnya melakukan perencanaan program mulai dari kita lihat dulu permasalahannya terutama di dinas kesehatan itu prioritas masalahnya apa sampai kita perencanaan programnya kayak gimana sampai rencana evaluasinya gimana gitu. Terus kita juga banyak diajak kebetulan waktu itu saya tuh banyak diajak buat terjun ke lapangan. Pas lagi ada kegiatan entah acara webinar, acaranya dinas kesehatan atau mungkin karena kebetulan ini kan lagi banyak pembangunan dapur baru ya untuk MBG. Jadi dari dinas kesehatan juga ternyata waktu awal launching dapur itu kita diminta untuk ngelihat dapurnya gitu sambil sekalian check and recheck aja kira-kira dapurnya kurang apa, kita kasih evaluasi, kita kasih masukan kayak gitu. Jadi kemarin baik terjun ke lapangan juga sama sambil perencanaan program itu. Oke, itu kalau di Dinkes ya, Iya. sudah masuk di Dinkes, langsung selanjutnya ke Puskesmas. Oke, di Puskesmas berarti dari Dinkes tadi sudah tahu ya, maksudnya program apa yang mau kita lakukan. Gitu. Iya. Nanti implementasinya
Sebenarnya kita bikin lagi Bikin merencanakan lagi. program lagi. lagi. Jadi kan kalau di dinas kesehatan mungkin lebih ke menyeluruh satu kabupaten. Mm-mm. Sedangkan kalau di puskesmas itu kan per Kapanewon. Oke. Jadi mungkin kalau di Dinkes kita merencanakan untuk program satu kabupaten, sedangkan kalau di puskesmas kita merencanakan program yang per Kapanewonnya, per Iya, desanya. per desanya. Jadi mungkin kalau pas kita ya Mbak Nada karena Oh. kebetulan kita satu puskesmas, masyarakat. satu masyarakat. Jadi awalnya rotasi dengan iya, rotasi awalnya dengan klinik gantian ya. ya. Gantian. Jadi pas di puskesmas kita lebih ke masyarakat itu merencanakan programnya, kira-kira kita USG dulu, Oke. USG dulu, terus Jadi bukan cek kehamilan. iya bukan Bukan cek cek kehamilan kehamilan ya, tapi USG itu kita prioritas masalahnya seperti Iya. apa, kemudian kita melaksanakan programnya hingga evaluasi gitu. Dan selain dari itu kita juga ikut kegiatan puskesmas ya Mbak Nadia ya. betul banget. Kegiatannya kayak misalkan Pas ada CKG ke CKG masyarakat, langsung. kemudian ada PKAT Iya, dan masih betul. banyak lagi program masyarakat yang mungkin kalau di puskesmas itu ahli gizi tiap hari akan keluar dari kantor, Oke. keluar dari Iya. puskesmas. Ternyata lebih ke banyak terjun ke lapangannya. Bener-bener ke real ke posyandu masyarakat, ya. ke posyandu. Iya. Iya, Sosialnya datang lebih posyandu. ini ya Iya. di Dan apa kemudian di posyandu atau ada bedanya- yang nyamperin pasien ke Pasien, rumahnya ke gitu. rumahnya, home gitu visit ya. visit ke rumah ya. Iya. Jadi Hmm. mungkin bedanya kalau pas di rumah sakit kita visitnya ke bangsal, mungkin pasiennya Mm-mm. tidur, kemudian nggak enak badan. Tapi kalau di puskesmas pasiennya sehat walafiat, Iya. tapi mungkin ada keluhannya. Oke, Gitu. gitu ya. Perbedaannya ya ketika di puskesmas dan di rumah sakit gitu. Iya. Itu berapa lama teman-teman rotasi di masyarakat? Total berapa ya dari kira-kira sekitar pertengahan Agustus sampai Oktober. Mungkin tiga Mungkin 3 bulan. Dua, 3 bulan ya. ya, Tiga bulan. 3 bulan rotasi. Lumayan juga sebetulnya. Oke. Iya. Lumayan ya, Iya. 3 bulan rotasi di masyarakat, 2 minggu di catering, 1 semester di Satu rumah semester sakit. di rumah sakit. Iya. Memang tetap lebih Fokusnya banyak ke rumah rumah sakit. sakit, ke rumah sakit, klinik ke ya. klinik. Oke. Tapi di masyarakat pun selain tadi kegiatan ke masyarakat, Mm-mm. itu juga di puskesmas itu tetap ada konsultasi gizi. Oke. Jadi kita juga ngelayanin buat pasien-pasien yang memang ada konsultasi gizi, entah Mm. itu biasanya antara anak Mm-mm. atau ibu hamil biasanya, Atau calon atau pengantin. calon Oh, pengantin, iya, ya calon calon pengantin pengantin biasanya juga biasanya. persyaratan itu harus ada konsultasi gizi Oke. gitu di puskesmas terutama. Mm-mm. Terus habis itu atau memang pasien-pasien yang memang rutin kontrol ke puskesmas. Mm-mm. Misalkan vaskesnya memang di puskesmas, terus rutin kontrol setiap bulan, atau mungkin waktu itu ada pengecekan lab Mm-mm. dan ada yang nggak normal dan harus ada intervensi gizi, nanti kita bantu konsultasi di situ gitu. Jadi tetap kliniknya tetap ada. Kliniknya tetap Kliniknya ada. ada sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Sedikit, Tapi memang ya. kasusnya nggak Kompleks sekompleks yang pas waktu di rumah rumah sakit. Masih yang umum-umum Iya. ya. Oke. Oke, itu tadi gambaran ya, gambaran praktek rotasi baik di rumah sakit, di catering dan juga di masyarakat. Nah, ini sudah melalui semua itu, tantangan apa yang teman-teman hadapi ketika ya tadi ada di perbedaannya ya, tantangannya ya, lebih apa ya, lebih berat mana nih antara 3 rotasi itu? Kalau tantangan mungkin lebih ke hambatan ya, kalau menurut saya. Kalau hambatannya pasti teman-teman juga ngerasain kalau tinggal pasien. Bener, rasanya kayak pasien tapi separuh jiwanya hilang Oh, ya. iya. Ini tiba-tiba Udah tinggal. pulang. Tapi alhamdulillah selama di rumah sakit nggak pernah ditinggal pasien. kebetulan aku pernah Mbak Eva gitu. Jadi tinggal minimal kan 6 kali ya. Jadi Iya, kalau iya. minimal Kasus tuh 6 kali, mendalam. tapi kalau 6 kali makan. Mm-mm. Tapi kalau misalkan bisa sampai 9 kali makan, kita intervensi itu untuk 9 kali makan. Sekarang udah 5 kali makan kayak, oh ntar nanti sore udah tinggal terakhir nih gitu. Jadi pasiennya pulang gitu. Jadi harus nyari lagi. Jadi hambatannya lebih ke situ. Jadi juga Oke. tantangan sih kayaknya menurut aku juga Iya. tantangan pas di rotasi kliniknya kayak Rotasi gitu. klinik, oke. Kalau Mungkin ada yang hambatan lain? atau tantangan yang lain nih. kalau aku pribadi lebih kayak tadi mungkin nambahin aja ya Mm-mm. buat yang evaluasi perkembangannya pasien, monef intervensinya Iya. kita itu memang kita diminta minimal 6 kali 6 atau kalau kali. bisa pun 9 kali Mm-mm. gitu. Tapi ternyata waktu di lahan tergantung kondisi pasiennya. Kalau misalkan memang pasiennya masih rawat inapnya masih lama,
Aku waktu itu pernah sampai ngikutin 10 hari. Oh. Jadi 10 hari full nonstop sampai pasiennya pindah rumah sakit, dirujuk, itu diikutin terus gitu. Iya. Jadi harus nyari pasien yang lain, fokus ke laporan mendalam yang lain, tapi masih balik ke pasien ya, masih balik ke pasien karena kita kan harus intervensi berkala ya, harus monif berkala, terus nanti kira-kira ada perkembangan apa, kita harus ada perubahan kebutuhan gizinya atau enggak, atau ada perubahan intervensi dietnya atau enggak, harus ada nambah dietnya atau perubahan diet segala macem. Nah di situ kan kita harus lihat bertahap gitu, jadi tiap hari harus balik-balik ke pasien gitu, sering-sering nelpon pasien gitu. Sama mungkin tantangannya itu jadi memang ada beberapa kasus yang kita harus kolaborasi sama dokter gitu. Jadi kebetulan waktu sebenarnya semuanya kalau bisa memang kolaborasi sama dokter. Cuman kan kita udah ada sambil salah satunya kan di rekam medis itu kalau di CPPT kan itu salah satu bentuk kolaborasi juga ya gitu. Tapi secara langsungnya kadang ada beberapa pasien yang memang itu juga dikontrol ketat sama dokter. Jadi setiap kita ada perubahan diet, kita juga bisa konsultasi juga ke dokternya. Kira-kira memang pasien ini udah bisa ada entah teksturnya atau apa dari kemampuan pasiennya, kira-kira udah bisa nerima lebih atau belum. Karena kan meskipun kita sebetulnya juga diminta untuk tahu apa ya, perjalanan penyakitnya atau sebenarnya penyakit ini patofisiologinya segala macam itu seperti apa, itu kan tetap ada keterbatasan ya kalau dari gizi. Jadi nggak sepenuhnya itu kita tahu gitu. Jadi tetap harus perlu kolaborasi sama dokter untuk lebih meyakinkan aja. Jadi jangan sampai intervensi yang kita kasih itu bisa menghambat mungkin ya. dari obat pemberian, kemudian infus dan lain-lain. Selain dokter mungkin juga sama perawat ruangan kita juga harus berkolaborasi. Ya, karena belum tentu mungkin pasiennya kita lihat sudah bisa, tapi ternyata di dalamnya kita nggak tahu kondisinya belum mampu gitu. Jadi memang harus sering-sering cari dokter juga, karena dokter juga nggak setiap waktu stay di bangsa. Kalau di rumah sakit, ya kalau di rumah sakit tipe A mungkin ada residen juga, jadi kita juga kolaborasi sama residen gitu. Residen atau koas gitu juga bisa kita ajak kolaborasi gitu sih. Jadi kita tanya-tanya ke mereka atau sekedar tanya kasus pasiennya gitu juga nggak apa-apa. Itu ya tantangannya ya, tantangan terberat ya ketika di rumah sakit. Kalau di catering ataupun di masyarakat ada tantangan tersendiri nggak di situ? Pastinya juga ada sih kalau di masyarakat. Mungkin kalau di masyarakat karena audiensnya sangat aktif, jadi kita juga ya karena sehat-sehat ya, apalagi yang lansia-lansia pas di pos lansia, posyandu lansia itu juga ininya pada sehat-sehat. Jadi kita harus menguasai apapun itu, mungkin bahasa-bahasa yang mungkin agak susah bahasa di medis ya. Kemudian kita bahasa lokalkan supaya audiensnya itu mengerti apa yang kita maksudkan. Jadi kalau ada mungkin pantangan makan ataupun apa, kita harus menyesuaikan dengan bahasa-bahasa beliau begitu. Apalagi mungkin yang dari luar Jawa ya. Mungkin yang struggle-nya itu ya. Struggle-nya lebih ke itu, ke bahasa. Kadang pasien Jawa pakai bahasa Jawa yang Inggil itu ya, promo Inggil langsung kayak, aduh ini apa gitu. Jadi kita biasanya kalau nggak tahu misalkan berapa mbah kalau makan setunggal kita tulis, nanti kita tanyain ke teman kita yang benar relate ya. Mungkin lebih ke kendala bahasa ya. Ini sama yang introvert ya. Harus berhadapan langsung dan harus mencairkan suasana sebisa mungkin, karena langsung berhadapan dengan caten ataupun lansia itu dan lain-lain harus pinter-pinter ngomong aja. Jadi sih. modenya klik langsung. Iya, benar. Langsung mode dietitian gitu ya. Oke. Itu ya tantangan atau mungkin hambatan ya yang ya sebenarnya masih bisa dihandle ya teman-teman kalau terkait dengan hambatan-hambatan itu. Kemudian karena mungkin tadi ya seperti di rumah sakit gitu ya. Ketika kita sudah
mengintervensi pasien, terus nanti ternyata pasien kita pulang, atau mungkin nanti sambil mengerjakan kasus yang lain, dan bahkan tadi mungkin ada yang TA. Itu kan semua dikerjakan dalam satu waktu. Iya. Nah, terus masih dengan deadline yang lain. Nah, itu teman-teman gimana mengelola kesehatan jiwa? Jiwa raga ya. Jiwa raganya raga. seperti apa nih tips-tipsnya nih? Oke, kalau dari aku sih buat to-do list gitu. Jadi misalkan minggu ini di stase apa atau di masyarakat atau di klinik kita harus nyelesain berapa kasus, itu satu kasusnya harus aku kasih deadline. Jadi misalkan hari ini berapa kasus kasih deadline, ataupun nanti ada kerjaan yang lain harus dikasih deadline. Karena kalau nggak dikasih deadline, kita nanti pindah stase ataupun pindah rotasi, pindah lahan, lupa nggak ada yang menaungi ini tadi, nanti bisa terlupakan. Jadi kayak harus dikasih deadline sih benar-benar untuk memanage diri sendiri. Selain itu juga saling nyemangatin aja antar temen, itu sangat penting karena kayak ditanyain kamu udah makan siang belum, hari ini mau diajak makan siang enggak gitu. Itu sepenting itu sih, sengaruh itu supaya sama-sama kayak ngerangkul. Karena aku yakin setiap orang apalagi di stase kita ya, itu pasti punya tantangan tersendiri. Jadi kayak saling nguatin aja satu sama lain. Dan jangan lupa healing tipis-tipis. Jangan lupa ya. Tipis-tipis ya. Gitu. Dan kebetulan kan kalau aku sama Dini itu tipe di rumah sakitnya pas terutama yang di tipe A ya, itu kita kalau klinik itu pencar gitu. Jadi kita nggak jadi Sendiri-sendiri satu, ya. sendiri-sendiri, bener-bener di benar-benar kayak magang. Iya, bener-bener kita jadi ahli gizi bangsal itu gitu. Jadi kita di bangsal yang berbeda, mungkin jauhan juga, belum tentu istirahat kita bisa ketemu. Jadi kalau kita nggak tahu hari ini kita ada masalah apa, jadi kalau misalkan hari itu bisa ketemu tuh kayak lumayan bisa apa ya, Stres bisa ngurangin Cuma stres. ketemu teman aja Iya, udah mengangkat bener. beban. Padahal cuma paling 5 menit, gak Ya, nyampe paling, atau 10 nggak, menit. paling kita janjian di kantin ya. Iya, Kita janjian di kantin, kita makan bareng, abis itu udah kita balik lagi ke bangsal masing-masing gitu. Terus sama ini sih, kita itu kan kebetulan karena aku sama Dini itu setiap hari pindah bangsal, dan ahli gizinya itu kebetulan stay-nya di bangsal itu. Jadi sedangkan setiap minggu itu kan kita ada tuntutan tugas ya. Nah, kalau caranya sih kemarin aku lebih ke kalau bisa misalkan satu hari ini selesai di satu bangsal, itu minggu depan aku harus udah bisa konsul ke CI yang minggu lalu gitu, karena setiap minggu itu kita beda-beda CI gitu. Bayangin kalau misalkan nanti kita tumpuk di akhir, kita harus muter ke CI ke semua bangsal, itu lebih capek kan. Jadi caranya biar nanti nggak numpuk di akhir, satu minggu kalau selesai bangsal kita langsung konsul ke bangsal yang sebelumnya gitu. Jadi di bangsal yang setelahnya itu kita masih harus nyelesain laporan kita yang di ongoing waktu itu, sama kita harus konsulin laporan yang minggu lalu gitu. Jadi tiap minggu harus sesegera mungkin. Takutnya juga numpuk kemudian nanti lupa, terus ahli gizinya juga ini yang minggu Ini kasus keberapa yang mana ya gitu. Ini kasus yang mana, dan pasiennya mungkin udah pulang, udah sehat gitu kan. Jadi kayak mau diingat-ingat juga aduh udah lupa gitu. Itu ya cara memanajemen stres dan juga deadline ya. Tetap keep in touch sama temennya, kemudian to-do list-nya ya, jangan lupa untuk supaya semua target tercapai seperti itu. Jangan lupa ngopi. Jangan lupa ngopi. Karena kayaknya kalau kita nggak bertahan pakai kopi itu nggak bisa sih. Ngerjain tugas juga bisa kok di kafe sambil ngelaprak gitu. Kopinya no sugar ya. Iya, sugar atau dikurangin dana sugar. Pesannya americano ya. Karena kopi itu sekarang itu ya. kita ya waktu profesi. Nah, ini kan teman-teman ini sudah hampir lulus ya. Tapi ternyata sebelum lulus sudah ada yang magang ya, ternyata di rumah sakit ya. Peluangnya seperti apa sih teman-teman untuk lulusan profesi dietitian sendiri? Oke, tadi kan mungkin Mbak Eva lebih jelasin ya kalau emang ini tuh lebih fokusnya ke klinik gitu. Tapi sebenarnya nggak nutup kemungkinan kayak kita juga bisa punya bisnis gitu. Jadi misalkan
Kayak contohnya saya Ya, promosi. sudah ada ya. Promosi. Promosi sekalian promosi. Kebetulan saya ada bisnis catering gitu, Oke. tapi memang masih kecil-kecilan, tapi mulai coba buka bisnis catering itu, dan ya alhamdulillah sih mulai agak naik gitu bisnisnya. Jadi emang profesi ini tuh fokusnya nggak ke klinik doang gitu. Jadi bisa kita buka bisnis atau bisa buka praktek gitu. Jadi bisa buka praktek, misalkan ada mau konsultasi gizi gitu, bisa langsung ke kita karena kita sudah dietitian seperti itu. Jadi sudah Iya. bisa untuk buka praktek sendiri. Seperti itu. Jadi banyak ya, nggak cuman menunggu lowongan tapi bisa membuka Buka lowongan. lowongan kerja Iya. gitu. Oke, ini peluang-peluang ya selain kita di rumah sakit, mungkin di catering ataupun di dinkes atau puskesmas ternyata Iya. sangat luas ya. Iya, yang tetap bisa kita- juga gitu. kita bisa masuki dunia kerja itu. Oke. Kemudian ini kan teman-teman sudah mau lulus nih. Nah, mungkin teman-teman yang tertarik nih untuk masuk ke profesi dietitian di jurusan gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta ini pengen tahu ini tips triknya supaya tetap apa ya? Yang pertama supaya bisa masuk dulu, kemudian menjalani kegiatan sebagai mahasiswa profesi dietitian. Tips triknya supaya supaya tetap sehat jiwa raganya. Harganya. Selain ngopi tadi. Yang pertama sih niat sih, karena kalau di awal niatnya setengah-setengah, mungkin nanti menjalani rotasi lahan juga setengah-setengah. Jadi memang niatnya mau difokuskan ke dietitian. Kemudian setelah niat daftar. Benar, jangan lupa daftar. Daftarnya di Poltekkes Kemenkes Iya, Yogyakarta. oke. Jangan lupa, jangan di kampus lain Iya. gitu. Kemudian latihan soal-soal tadi, mungkin kalau untuk yang sarjana S1 ya, belum pernah UKOM kan banyak sekarang tuh bimbel-bimbel Oke. UKOM itu bisa diikuti. Kemudian selain itu mental juga harus Oke. dipersiapkan sesehat mungkin karena kita nggak tahu ke depannya itu akan dapat rumah sakit yang seperti apa, kemudian CI-nya seperti apa, lahannya se-welcome apa. Kita harus menyiapkan mental kita supaya tetap waras, tetap sehat gitu. Kemudian biaya jangan lupa disiapkan Iya, oke. karena biayanya juga, tapi di Poltekkes Kemenkes Jakarta cukup murah ya daripada Iya. kampus lain Mungkin bisa sepertinya. Dibanding Spill. kampus lain ya. Berapanya masuknya? Berapa? Kalau pas tahun kita itu di 8,5. Tapi kalau Oke. tahun ini mungkin ada Udah peningkatan, udah naik di 9,5. 9,5 itu untuk UKT-nya UKT-nya aja. ya, aja. UKT per semester. Per semester. Dan totalnya kan ada 2 semester ya. Oke, berarti ya sekitar bisa dihitung sendiri Iya, ya. bisa dihitung sendiri. Nanti tambah sedikit udah dapat ini jas rotasi kayak kita sama almetnya baru Almetnya, juga, iya. almet hijau satu Poltekkes se-Indonesia. se-Indonesia. Yang hijau-hijau Yang itu ya, hijau itu. Almet Poltekkes seluruh Indonesia. Oke, teman-teman terima kasih banyak ini ya sudah sharing tentang bagaimana menjadi mahasiswa profesi dietitian terutama di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Cukup seru ya sepertinya terdengar Seru banget, seru banget. Ayo gabung dong. Ya, pokoknya jangan insecure ya teman-teman, apalagi kalau bayangannya di klinik itu pasti pada insecure, nggak usah takut, yang penting tetap jalani aja, Iya, jalanin aja, ya benar. kan? Kita nggak ada yang nyesel kan ya? Nggak ada yang nyesel ya. Kita nggak ada yang nyesel. Ya. Bersyukur banget bisa langsung lanjut ke profesi dietitian. Nah, mantap Iya, sekali. karena mungkin saat ini semakin sulit untuk pendaftarannya karena Benar. semakin banyak yang mau daftar, semakin diminati profesi dietitian, jadi nggak ada yang disesali sih. Oh, Iya. Dan kalau udah gabung jangan disia-siain juga ya. betul. Karena perjuangannya ya nggak apa-apa lah buat berjuang dulu keras setahun, karena setelah itu juga kita bisa dapat gelar baru, kita dapat kompetensi baru, pengalaman baru, terus secara mental kita buat kalau untuk kerja lebih Mungkin kerasa lebih- siap sih. iya, beda lebih banget waktu. terlatih. Wah. Beda banget sama waktu Iya, baru Iya, lulus ya baru sarjana lulus. terapan itu ngerasanya aduh ini beneran abis ini kerja nih gitu. Semakin matang ya. Iya, semakin- tapi kalau sekarang kayak Mm. oke, emang ini waktunya gitu. Wah. It's Semakin time. pede begitu ya menghadapi. Welcome to the club. Oke, itu dia gambaran ya, sharing-sharing tentang profesi dietitian. Mungkin teman-teman jika mau ada yang tertarik nih masuk ke profesi dietitian, bisa ditunggu
info-info pendaftarannya ya melalui Instagram Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Kemudian bisa juga melalui website poltekkesjogja.ac.id. Oke, demikian podcast Kukusan kali ini tentang sharing-sharing tentang prodi profesi dietitian. Jadi tentang menjadi dietitian itu bukan hanya tentang menyusun menu untuk pasien, tapi bagaimana kita menjadi dietitian itu melayani masyarakat kita dengan penuh empati, berdasarkan ilmu dan juga komitmen. Untuk itu, untuk teman-teman yang tertarik untuk masuk di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta jurusan gizi, terutama untuk prodi profesi dietitian, siapkan ya segalanya, mulai dari mental, kemudian kesehatan fisik, dan juga untuk tetap punya semangat untuk terus mengembangkan diri. Jadi seperti itu. Itu sekian dari podcast kali ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.